Film dibuka di sebuah laboratorium sunyi. Di sana, sebuah Pokemon legendari yang merupakan hasil kerja keras manusia bernama Mewtwo terkurung untuk menjalani percobaan keji. Ia terbangun, kesadarannya menyala, sadar akan bahaya mendekat lalu dengan kekuatan dahsyat Pokemon itu membelah ruang tahanan. Pecahan berjatuhan bagai hujan es saat ia melepaskan diri. Mewtwo melesat ke angkasa, sosoknya membubung di atas jalanan. Cahaya bersinar di sekitar matanya yang melihat menyasar mobil yang melintas. Kendaraan itu terpelanting ke udara dan terhempas ke pinggir jalan seperti mainan anak yang dihancurkan. Mewtwo terbang menjauh, meninggalkan jejak kehancuran di tempat itu. Pemberontakan Pokemon kuat ini akan kita bahas seiring berjalannya film. Tidak jauh dari kota Raim, terlihat seorang anak bernama Tim Goatman dan temannya tengah berada di sebuah lapangan. Jack mengajak Tim ke sana untuk menangkap Pokemon Cubone. Meski tak tertarik memiliki Pokemon, Tim terpaksa menuruti Jack. Dia melempar Pokeball ke arah Cubone. Namun bola itu malah mental dan Cubone pun terlepas. Cubone nyaris menyerang mereka yang mencoba untuk kabur. Setelah berhasil meloloskan diri, telepon Tim berdering. Suara di seberang sana mengabarkan bahwa ayahnya yang bernama Harry telah tiada karena mengalami kecelakaan mobil yang sama dengan yang diperlihatkan di scene awal tadi. Berita itu menghantam Tim bagai petir di siang hari, membungkus hatinya dengan rasa sedih dan duka. Tim memulai perjalanan ke kota Raim dengan menaiki kereta api Parahyangan karena mendapat panggilan dari atasan ayahnya. Memasuki kota Raim, Tim melangkah ke dunia di mana manusia dan Pokemon hidup berdampingan dan saling membantu untuk memudahkan operasional yang ada di kota tersebut. Sebuah rekaman video menjelaskan bahwa kota ini didirikan oleh Howard Clifford yang memimpin perusahaannya, Clifford Industries, bersama putranya Roger. Diketahui di kota itu tidak diperbolehkan ada pertempuran Pokemon. Tim menuju kantor ayahnya dan dipertemukan dengan Letnan Hideo Yoshida yang merupakan bos ayahnya Tim. Ia yang selalu ditemani Snubbull setia. Yoshida mengenal Harry dengan sangat baik dan mengatakan kalau Harry adalah seorang detektif yang sangat berprestasi di kantor itu. Namun hubungan Tim dengan sang ayah tampaknya kurang baik. Sejak kepergian ibunya, Tim tinggal bersama sang nenek dan tak lagi pernah berjumpa dengan Harry. Yoshida pun mengungkap masa lalu Tim sebagai pelatih Pokemon yang kini telah ia tinggalkan. Sebagai gantinya, Tim berprofesi sebagai orang asuransi. Untuk mengambil barang-barang peninggalan Harry, Yoshida memberikan kunci kamar dan lokernya kepada Tim. Meski sedang dilanda kesedihan mendalam, Tim menuju apartemen ayahnya tersebut. Sampai di loker, Tim justru bertemu Lucy Stevens. Reporter muda yang masih magang di stasiun berita lokal itu ditemani Psaida, si bebek kuning berkepala pusing. Rasa ingin tahu Lucy terusik oleh kepergian Harry yang dianggap janggal. Tim kemudian naik ke apartemennya Harry. Di sana, ia menemukan catatan khusus dari sang ayah. Serta benda mencurigakan berupa tabung berisi gas ungu bernama serum R. Tanpa sengaja, gas itu tumpah dan keluar menyelimuti sekelompok Aipom yang sedang bermain di depan jendela. Suara gaduh menarik perhatian Tim. Kemudian di hadapannya muncullah Pikachu bertopi detektif yang bisa berbicara kepadanya. Memori sang detektif sirna, ia tak ingat bagaimana sampai di sana. Bahkan siapa Tim pun dia tak tahu. Namun ia hanya mengetahui Harry sebagai partner Pokemonnya yang diakini wafat bersamanya. Keunikan pun terjadi ketika Tim mampu memahami ocehan Pikachu yang bagi orang lain hanya terdengar sebagai pika-pika. Dalam upaya mengurai misteri ini, mereka diserang Aipom yang mendadak buas akibat gas tersebut. Mereka pun berlari keluar apartemen demi menghindari serangan kelompok Aipom yang buas itu. Tak lama keberuntungan masih di tangan mereka karena efek dari gas yang dihirup oleh Aipom menghilang dan menjadikannya jinak kembali. Dengan kepala penuh kabut misteri, Tim dan Pikachu melangkah menuju kafe. Harapan menggantung di antara mereka. Mereka berusaha mengurai benang kusut terkait hilangnya Harry. Tim mengusulkan menemui Lucy. Karena sepertinya Lucy tahu akan sesuatu kejanggalan atas kepergian Harry. Langkah membawa mereka ke sebuah acara televisi yang dibintangi Roger dan ayahnya. Setelah syuting, Lucy dimarahi habis-habisan oleh Roger karena kerjaannya. Di tengah ketegangan itu, Pikachu nyeletuk menggoda Tim yang mungkin kepincut karena kecantikan Lucy. Tim pun mendekati Lucy dan menceritakan semuanya termasuk gas ungu yang telah membuat Aipom jadi liar. Lucy pun memberikan sebuah petunjuk yaitu pernah pergi ke tempat bernama Dermaga Raim.
Di sana mungkin mereka akan menemukan jawaban yang dicari. Tim dan Pikachu pun memulai perjalanan menuju dermaga. Di sana ia bertemu Tim dan Pikachu berpapasan dengan sosok Mr. Mime. Mereka mencoba menanyakan sesuatu, namun Mr. Mime ceria itu malah bertingkah konyol dan bertingkah seolah mengurung diri sendiri dalam kotak. Tak mau kalah konyol, Tim pun ikut beraksi memainkan pantomim seperti yang ia mau dan membalas interogasi tersebut dengan caranya. Tak disangka Mr. Mime pun tahu apa yang ia maksud dan memberitahukan beberapa informasi tentang detektif yang hilang. Di mana Mr. Mime menyampaikan kalau gas ungu itu dimiliki oleh seorang yang berada di Roundhouse yang sebelumnya Harry pernah ke sana untuk menyelidiki kasus tersebut. Di mana tempat itu adalah lokasi pertarungan Pokemon bawah tanah yang ilegal. Tak lama Tim dan Pikachu pergi menuju tempat tersebut. Tempat tersebut seperti klub malam di mana para trainernya melatih Pokemonnya untuk bertempur. Bahkan di sana juga banyak penonton yang memasang taruhan. Di gelanggang gelap itu, Tim bertemu seorang pelatih yang bernama Sebastian. Dia seorang pelatih dengan dendam membara. Terlihat juga ia sedang diperhatikan oleh anak buahnya Howard yang sedang memperhatikannya dari jauh. Terlihat luka di tubuh Charizard miliknya adalah bekas pertarungan lawas dengan Pikachu dulu. Tim didorong rasa ingin tahu pun mendesak Sebastian untuk membocorkan alasan Harry sang detektif berada di sana sebelumnya. Namun Sebastian hanya bersedia angkat bicara jika Pikachu menang dalam pertandingan ulang. Pertempuran pun dimulai, di mana Sebastian memberikan gas ungu kepada Charizard yang membuatnya semakin brutal. Sementara Pikachu yang tidak bisa bertempur membuat Tim pun panik. Di tengah keganasan Charizard di arena, Tim pun mencoba membantu Pikachu dengan menarik Charizard. Sehingga ia pun terlempar dan tepat mengenai tubuh Sebastian sehingga membuatnya jatuh. Lebih buruknya lagi, gas ungu yang ia simpan pun bocor. Sehingga membuat semua Pokemon yang ada di tempat itu brutal. Kekacauan pun terjadi. Hal ini dimanfaatkan oleh Tim untuk mendesak Sebastian agar berbicara. Sehingga ia pun berbicara tempat ia menemukan ramuan itu. Tak lama Pikachu melempar Magikarp yang berubah menjadi Gyarados sehingga pertempuran pun berakhir. Namun sialnya Tim malah dibawa ke kantor polisi oleh aparat keamanan. Di kantor polisi Tim kembali bertemu Yoshida dan menceritakan kalau sebenarnya ayahnya masih hidup. Namun, perwira polisi itu menyodorkan rekaman kecelakaan mobil Harry melalui hologram. Yoshida menegaskan tak ada yang bisa selamat dari insiden mengerikan itu. Dengan berat hati, Tim dan Pikachu meninggalkan kantor polisi. Meskipun gagal dalam menemukan Harry, Tim masih punya hutang untuk mencari tuannya si Pikachu. Tak lama langkah mereka terhenti saat seorang wanita misterius bernama Miss Norman menghampiri. Ia adalah bawahan Howard yang memantau mereka saat di Roundhouse tadi. Dia mengajak Tim dan Pikachu ke kediaman Howard yaitu pendiri kota Rhyme. Di sana, Tim melihat Howard yang sudah lumpuh. Sang visioner itu bercerita tentang usahanya sia-sia untuk sembuh, hingga akhirnya ia memilih menciptakan lingkungan harmonis untuk manusia dan Pokemon. Dalam pembicaraan hangat itu, seorang miliarder ini juga ingin membantu Tim dalam menyelesaikan masalahnya. Tim pun menceritakan keluh kesahnya tanpa curiga pada Howard. Howard pun menunjukkan rekaman kecelakaan Harry. Dengan teknologi canggihnya, rekaman yang ditampilkan Howard memperlihatkan detail yang tak terlihat sebelumnya. Hal ini berbeda dengan hologram yang disampaikan oleh Yoshida tadi. Di layar monitor terlihat Harry dan Pikachu berusaha keluar dari mobil ringsek, sementara sosok Mewtwo melayang di atas mereka, seolah hendak menyerang. Kilatan cahaya dari Mewtwo tertangkap kamera dan sesaat kemudian ingatan Pikachu pun lenyap. Dengan raut penuh harap, Howard mendorong Tim untuk mencari Harry. Ia juga memperingatkan Tim untuk waspada terhadap Roger putranya tercinta yang tampaknya menyimpan rahasia yang buruk. Peringatan itu bergaung di benak Tim menambah kerumitan benang misteri yang tengah ia uraikan. Di bawah langit malam yang bertaburan bintang, hening dan ketenangan menyelimuti Tim dan Pikachu. Tim dengan suara sedih mulai bercerita kalau ia memiliki kisah hidup yang rumit dengan Harry sang ayah. Dan penyesalan yang membakar karena tak cukup dekat dengan Harry setelah kepergian ibunya. Air matanya nyaris tumpah. Namun ia tahan. Pikachu sang sahabat setia mendengarkan dengan saksama. Sentuhan lembut di bahu Tim seakan berkata ia kan selalu di sisi Tim. Mendengar penyesalan Tim, Pikachu mengatakan jika ia bertemu Harry lagi, peluklah dia erat-erat.
Pelukan yang begitu erat hingga rindu dan penyesalannya menghilang, meski sederhana, dalam kalimat itu terpancar ketulusan dari seekor Pokemon ini. Dalam kegelapan malam secercah harapan mulai terlihat. Api persahabatan mereka yang terjalin erat meski tak diungkapkan dengan kata-kata menjadi obor yang menerangi pencarian mereka ketika memulai perjalanan yang diperintahkan Howard tadi. Jadi ia akan mengajak Lucy untuk merencanakan aksinya tersebut. Mereka bertemu Lucy dan mengatakan rencananya. Lucy pun setuju untuk membantu mereka. Tim dan Pikachu kini bersama Lucy dan Psyduck yang ikut bergabung dalam penyelidikan, melangkah menuju laboratorium misteri. Setelah melalui perjalanan yang panjang, mereka menemukan fasilitas tempat Mewtwo pernah menjadi kelinci percobaan. Proyek tersebut dipimpin Dr. Anne Laurent, yaitu sang pencipta serum R atau gas ungu yang menebar kekacauan di kota Raim. Mereka pun mulai memasuki ruangan-ruangan sunyi itu. Mereka menyaksikan rekaman eksperimen keji. Laurent, dalam balutan jas lab putih, mendokumentasikan penelitiannya, serum R dan Mewtwo. Rekaman itu berlanjut hingga hari di mana Mewtwo melakukan pemberontakan dan meledakkan lab kotor itu. Mewtwo melarikan diri dan diduga mengalahkan Laurent. Namun, cuplikan terakhir rekaman itu pun terkuak. Faktanya adalah Laurent merekrut Harry dan Pikachu untuk mencari Mewtwo yang hilang. Potongan video itu bagai sambaran petir, menyinari lorong gelap tempat penyelidikan mereka. Ternyata Mewtwo dan Pikachu lah yang membantu Mewtwo untuk memberontak agar tidak menjadi kelinci percobaan. Di mana hal yang mereka lakukan adalah hal terpuji daripada harus menjilat pada pimpinan tempat itu untuk menciptakan makhluk kuat dengan serum-serum yang ia ciptakan. Di mana di tempat itu juga terdapat Greninja dan Torterra yang sudah di-upgrade oleh orang lab tersebut. Namun aksi mereka dipantau oleh Roger yang melihat dari laptopnya yang sedang menuju tempat itu. Alarm pun berbunyi. Tim tak dapat menemukan Lucy yang ternyata Lucy disandra oleh Greninja di langit-langit. Tim pun membebaskan Lucy dan melakukan pelarian dari tempat itu. Mencari jalan keluar fasilitas, tim, Pikachu, Lucy, dan Psyduck disambut oleh kejutan yang tak disangka. Gerombolan Greninja yang overpower menghadang langkah mereka. Berpacu dengan adrenalin, mereka berlari ke arah hutan. Psyduck dengan kekuatan tak terduga, melepaskan kekuatan psikisnya. Menahan serangan para Greninja sampai pasukan itu pun terlempar. Sementara tanah di bawah kaki mereka bergetar lalu terbelah. Di hadapan mereka terhampar kepulauan Torterra di sepanjang mata memandang. Bagai dunia baru yang tersingkap, mereka pun kaget akan hasil penelitian lab itu. Namun, malang tak dapat ditolak. Batu besar menghantam Pikachu yang membuatnya terluka. Mereka pun terus melakukan pencarian sambil membawa Pikachu. Di tengah hutan, mereka melihat Bulbasaur yang menjaga tempat itu. Tim dengan mata berkaca-kaca, memohon bantuan pada Bulbasaur itu untuk menyelamatkan Pikachu. Namun hanya ia yang boleh lewat. Sementara Psyduck dan Lucy disuruh pulang. Bulbasaur memanggil kawanannya. Mereka membawa Tim dan Pikachu yang terluka. Tim meletakkan Pikachu yang pingsan di atas sebuah batu. Tak lama Mewtwo pun datang dan menyembuhkan Pikachu. Hal itu membuat Tim terkejut. Sosok legendaris penghancur di video tadi malah menyembuhkan Pikachu-nya. Mewtwo pun mencoba berkomunikasi dengan Tim dan menunjukkan hal yang sesungguhnya terjadi di malam itu. Namun belum selesai ia bicara, ia ditangkap oleh Roger yang juga sudah sampai ke tempat itu. Pikachu pun dilanda rasa bersalah dan kecewa. Ia yakin karena hal tadi ia divonis sebagai umpan agar Roger berhasil menangkap Mewtwo. Namun Tim tidak masalah dengan hal itu. Yang mereka perlukan adalah membawa Mewtwo kembali dan menjelaskan kebenaran. Namun Pikachu sudah terlanjur kecewa dan pergi sendirinya meninggalkan Tim. Tertunduk lesu, Tim bersama Lucy dan Psyduck kembali ke Rhyme City. Tugas mereka belum selesai. Mereka harus memperingatkan Howard tentang bahaya yang mengancam. Perjalanan mereka masih panjang, benang misteri semakin kusut, namun harapan takkan pernah padam. Sendiri, Pikachu melangkah di tepi jembatan. Langkahnya terhenti saat melihat lokasi kecelakaan. Rekaman lain yang tak pernah mereka lihat sebelumnya, terputar di memorinya. Ternyata para Greninja licik yang menyebabkan mobil yang dikendarai Harry terbalik, dan ledakan dari Mewtwo adalah upaya melindunginya dan tim dari Greninja tersebut. Hal ini membuat Pikachu berkesimpulan kalau Howard telah dalang dari masalah yang terjadi. Lucy dan Tim sampai di Rhyme City.
Di sana tampak ramai karena akan diadakan karnaval sebagai hari jadinya Rhyme City. Lucy dan tim membagi tugas, Lucy akan menuju stasiun televisi untuk menyampaikan berita tersebut. Sementara tim akan mencari Howard. Namun usaha Lucy harus terhenti ketika Roger menampakkan dirinya di karnaval itu. Saat tim sampai di puncak gedung, terungkaplah niat busuk Howard yang telah menangkap Mewtwo. Howard memenjarakan Mewtwo dalam ruang penuh gas air. Ia berencana untuk menyatukan kesadarannya dengan tubuh sang Pokemon legendaris itu. Mewtwo dengan kekuatan memadukan manusia dan Pokemon di bawah pengaruh gas air akan digunakan Howard untuk melakukan hal serupa ke seluruh warga Rhyme City. Ia menyebutnya sebagai evolusi dunia Pokemon. Upacara parade Pokemon menjadi panggung aksinya, di mana balon-balon mulai diletuskan raksasa dan gas ungu pun mulai bertebaran. Saat parade dimulai, gas yang terlepas membuat para Pokemon menjadi buas. Howard kini mengendalikan tubuh Mewtwo, berniat memadukan semua orang dengan Pokemon mereka. Lucy yang berusaha memperingatkan publik melalui TV, justru menjadi satu dengan Psyduck. Namun, ia berhasil menemukan Pikachu yang sudah kembali ke kota dan memberitahukan rencana jahat Howard. Tim yang mencoba menghentikan pun dikalahkan dengan mudah oleh Mewtwo. Sementara dari dalam lemari terdapat Roger yang sedang disekap. Tak lama Roger yang lain juga datang dari belakangnya. Tim pun bingung dan ternyata Roger yang baru datang itu bisa berubah dan dia adalah Pokemon Ditto. Ditto pun mencoba mengalahkan tim dengan menyamar seperti Lucy. Hal itu membuat tim tak berkutik. Tak lama tim pun terdesak hingga ia pun ditolong oleh Roger. Ditto pun terkalahkan dan terjatuh dari ketinggian gedung. Tak lama ia kembali dengan wujud Pokemon kuat dan mengalahkan Roger. Tim yang terdesak pun menyemprotkan gas serum air milik Howard dan Ditto pun kalah. Di tengah kekacauan kota, Pikachu menemukan Mewtwo. Dengan tekad membara, ia menyentuh Mewtwo. Seketika kekuatan listrik sang Pokemon legendaris Zapdos mengalir ke tubuh Pikachu. Kilatan-kilatan petir melesat dari tubuhnya, menghancurkan balon-balon raksasa yang memuntahkan gas ungu. Kegelapan akibat gas perlahan sirna. Howard yang kini mengendalikan Mewtwo, murka melihat aksinya digagalkan. Pertarungan sengit pun terjadi antara Howard, Mewtwo dan Pikachu. Pikachu menggunakan Pidgeot yang sedang berterbangan untuk mengalahkan Mewtwo. Pertempuran udara itu cukup sengit. Tim melihat hal itu dan berniat segera menghentikan Howard. Tak lama Pidgeot pun juga terpapar gas ungu dan mengamuk. Pikachu pun terjatuh dan dia tertangkap oleh Mewtwo. Dengan rasa bangga Howard sudah merasa menang atas mereka. Namun itu hanya pengalihan dari Pikachu. Terlihat di seberang gedung tim merusak alat yang dipakai Howard sehingga tubuhnya pun terpisah kembali dari Mewtwo dengan ledakan cahaya menyambar yang memisahkan keduanya. Pikachu dan Mewtwo terjatuh ke permukaan. Namun dengan refleks cepat, Mewtwo menangkap Pikachu sebelum tubuh mungilnya terbentur keras. Debu pertarungan perlahan mengendap, menyisakan Sun yang hening. Howard dalang di balik kekacauan ini pun diringkus oleh pihak berwajib. Meskipun miliarder, ia tak bisa menyogok untuk bebas seperti hukum di negeri Konoha. Mewtwo dengan kekuatan penyembuhannya, mengembalikan semua orang yang terdampak gas ungu menjadi normal kembali. Sementara itu, Roger yang terbebas dari penyamaran Ditto dan bergegas mencari Lucy. Ia mengajak Lucy bekerja sama, berniat membongkar skandal korupsi ayahnya melalui berita televisi. Bahkan anak saja melaporkan hal yang bersalah meski mereka sedara. Mewtwo telah menyelesaikan tugasnya dan mengucapkan terima kasih kepada tim atas bantuannya. Namun ada satu hal lagi yang ingin dia luruskan. Mewtwo memperlihatkan kembali hologram ketika kecelakaan Harry terjadi yang belum sempat ia tunjukkan sebelumnya. Mewtwo mengungkapkan bahwa ketika Harry dalam keadaan nyaris kalah akibat serangan Greninja, ia terpaksa menggabungkan kesadaran Harry dengan tubuh Pikachu demi menyelamatkan nyawanya yang saat itu Pikachu berada di sampingnya. Baru diketahuilah kalau Pikachu itu adalah Pokemonnya Harry. Dengan cahaya biru yang lembut, Mewtwo memisahkan Harry dari tubuh Pikachu. Harry dengan tatapan bingung namun menjadi lega karena berdiri tegak di hadapan tim. Sementara Pikachu, kembali ke wujud aslinya mengelus-elus kepalanya yang sedikit pusing. Di antara runtuhan parade yang tak lagi mencekam, reuni ayah dan anak itu pun terjadi dengan penuh haru. Tim dan Harry, ayah dan anak yang terpisah, akhirnya bersatu kembali. Air mata haru bercampur kebahagiaan mengalir di pipi mereka. Matahari bersinar terang.
seolah merayakan berakhirnya mimpi buruk dan dimulainya babak baru yang penuh harapan. Esok harinya di stasiun kereta, perpisahan haru nyaris terjadi. Tim yang akan kembali ke kampung dan tinggal bersama sang nenek berpamitan kepada Harry. Karena tak punya uang, Harry membelikannya tiket kereta ekonomi untuk pulang. Tim yang saat itu masih terlihat ragu meminta izin agar dia bisa lebih lama lagi di kota itu. Harry pun senang mendengarkan hal itu dan mengizinkan untuk tim tinggal bersamanya. Mereka pun jalan untuk pergi ngopi di warkop terdekat dan film pun berakhir. Film ini menyampaikan pesan moral tentang pentingnya kerjasama dan persahabatan. Seperti yang ditunjukkan oleh Tim dan Pikachu dalam mengatasi rintangan bersama. Keberanian dalam menghadapi ketidakpastian dan penerimaan diri serta orang lain juga menjadi tema sentral, di mana Tim belajar untuk menerima masa lalunya dan menemukan jati dirinya. Selain itu, film ini menekankan pentingnya hubungan keluarga, dengan fokus pada rekonsiliasi dan pemahaman antara Tim dan ayahnya. Serta menghargai keberagaman yang tercermin dalam dunia Pokemon yang beragam. Dan yang paling penting adalah, serumit apapun masalah MU, jangan lupa ngopi. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa like dan subscribe.